أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواتي في الله رحمكم الله. الحمد لله نشكر الله عز وجل على نعمه علينا. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga siang ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kurang semangat nih kayaknya. Amin. Alhamdulillah. Ada nasihat Nabi sebelum kita mulai, nasihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, bu'dan liman zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi SAW, celakalah orang ketika saat disebut namaku dia tidak berselawat kepadaku. Pesan Rasulullah SAW, celakalah orang ketika saat disebut nama Nabi dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka antum setiap kali mendengar nama Rasulullah SAW disebut, maka berselawatlah. Maka ketika ada orang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli sallim alaihi. Ikhwatal iman rahimakumullah, siang hari ini kajian hadis tematik kita temanya tentang orientasi hidup. Apa yang dimaksud dengan orientasi hidup? Orientasi itu kira-kira artinya orientasi apa? Apa? Enggak jelas suaranya. Perkenalan. Orientasi itu ya bisa perkenalan. Tapi lebih pasnya mungkin orientasi itu adalah arah pandangan dasar ya, atau pandangan terhadap sesuatu, tujuan sesuatu atau arah, itu disebut dengan orientasi. Jadi kalau lebih spesifiknya orientasi hidup itu maksudnya apa? Arah hidup, pandangan hidup, cara hidup, cara pandang orang ketika saat hidup. Itu disebut dengan orientasi hidup. Bisa juga kita sebut dengan orientasi hidup itu adalah yang menjadi dasar bagi dia saat menjalankan kehidupan. Bagaimana cara pandang dia ketika saat menjalankan kehidupan. Itu orientasi hidup. Dan kalau saya tanya sama antum nih, antum semuanya nih, orientasi hidupnya apa? Apa kira-kira orientasi hidup kita apa? Atau kalau bisa disebut tujuan hidupnya apa? Mencari ridha Allah. Betul itu? Apa buktinya kalau antum mencari ridha Allah? Beribadah. Berarti hidupnya hanya untuk sholat, puasa, tilawah Quran. Bukan kan? Orientasi hidup seorang mukmin itu adalah bagaimana tujuan hidupnya adalah akhirat. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupan dunia ini tujuannya apa? Akhirat. Cara pandangnya adalah cara pandang akhirat. Apapun yang ia lakukan semuanya tujuannya akhirat. Sehingga semua yang ia lakukan arahnya kepada
akhirat. Setuju? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ternyata manusia hidup di muka bumi ini itu ada dua orientasi hidupnya, atau dua golongan manusia hidup yang orientasi hidupnya berbeda. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 200-201. Antum dengarkan kajian ini, nanti di akhir saya kasih pertanyaan. Tapi syaratnya yang sudah pernah jawab nggak boleh jawab. Ya, setuju nggak? Ya, yang tidur nggak bisa jawab nanti kalau tidur. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, ayat 201, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat berapa tadi? 200 dan 201. Di dalam dua ayat itu Allah menyebutkan secara umum orientasi hidup manusia ini ada dua di dunia ini. Golongan yang pertama, kata Allah, orientasinya adalah dia hanya minta dunia. Orientasinya cuma dunia. Itulah orang-orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan dunia yang baik, yang enak, yang bahagia, yang senang. Allah berikan itu. Wa ma fil akhirati min khalaq. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Antum mau dengan seperti itu? Mau nggak golongan yang pertama? Yang hanya minta kebahagiaan dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Mau tidak? Golongan kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Itulah doa kita. Itu doanya disebut doa apa? Doa sapu jagat. Kenapa doa sapu jagat? Karena semuanya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat, terhindar dari api neraka. Itu doa sapu jagat. Pasti setiap doa pasti kita tutup dengan doa itu. Ada yang lebih sapu jagat lagi, ya, tapi ini nggak pernah diajarkan Nabi. Yang lebih dahsyat daripada itu, pendek tapi isinya lengkap semuanya. Antum tahu doanya apa? Ya Allah, Engkau tahu apa yang ku mau. Pernah nggak doa kayak begitu? Hah? Pernah nggak doa begitu? Itu nggak beradab doanya. Doa yang paling bagus itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua golongan manusia disebutkan oleh Allah. Orientasi hidupnya berbeda. Yang pertama orientasi hidupnya adalah dunia, yang kedua orientasi hidupnya adalah akhirat. Antum pilih yang mana? Akhirat. Pasti semua kita pilih akhirat. Dan ketika saat doa juga semua kita pasti berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sudahkah kita aplikasikan doa itu yang orientasi kita adalah akhirat? Itu yang paling penting. Bukan hanya doa saja, bukan hanya doa aja, tapi bagaimana doa itu dalam kehidupan itu kita nyatakan, kita aplikasikan, kita amalkan. Itu yang paling penting. Kalau hanya minta saja gampang, mudah kalau hanya minta. Ya, halo, halo, masih ada? Alhamdulillah. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Antum ingat-ingat, nanti kalau ada pertanyaan jawab. Firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Inilah orang beriman, kata Allah. Siapa mereka?
Kata Allah kepada mereka, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat. Allah sebutkan kebahagiaan apa? Akhirat. Yang disuruh oleh Allah mencari kebahagiaan apa? Akhirat. Jadi ini antum semuanya nih, semuanya kita ini, halo, kita semua disuruh oleh Allah mencari kebahagiaan apa? Akhirat. Tapi Allah katakan begini, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat kata Allah, jangan engkau lupa saat ini engkau sedang ada di dunia. Coba, ada nggak bisa antum di antara antum yang bisa menyebutkan apa maksud ayat itu? Kata Allah nih, carilah olehmu kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu saat ini, dan jangan lupa bahwa saat ini engkau sedang ada di dunia. Kira-kira apa tujuan? Apa maksud ayat itu? Ada yang bisa jawab tidak? Ini polanya sudah berbeda nih. Yang bisa jawab saya kasih bonus. Ayo, saya ulangi ayatnya. Kata Allah, carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah berikan padamu saat ini, dan jangan lupa bahwa saat ini engkau sedang ada di dunia. Coba sebutkan apa maksud ayat itu. Ada siapa yang bisa jawab? Saya kasih bonus yang bisa jawab nih. Ayo, salah juga nggak apa-apa, yang penting berani dulu. Nah, antum yang di depan, coba apa jawabannya? Kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita di dunia, tapi tidak boleh meninggalkan akhirat. Betul tidak? Betul nggak? Betul. Penuhi kebutuhan dunia ini, tapi ingat apa yang Allah berikan saat di dunia, tujuannya apa? Akhirat. Gunakan apa yang Allah kasih hari ini ke kita, tujuannya mencapai akhirat. Sekarang nanti saya kasih bonus antum. Siapa nama antum? Ferdi. Sini, dikasih bonus. Pokoknya dikasih cash. Yang bisa jawab dikasih cash, bukan di akhir lagi, di tengah nih. Ferdi dari mana antum? Dari Malang. Dari Malang, masya Allah, jazakallah. Silakan ambil buat antum. Terima kasih. Iya. Belum pernah jawab kan sebelumnya? Belum katanya. Ya. Baik, nggak apa-apa. Lewat satu berarti kalaupun sudah. Ya. Jadi itulah visi misi orang-orang beriman, kata Allah dalam surah Al-Qasas. Orientasi hidup mereka adalah akhirat. Apa yang mereka punya hari ini, mereka gunakan untuk mencapai akhirat. Ini sama kayak antum nih. Sekarang yang antum punya apa? Apa yang antum punya sekarang? Masa muda, tenaga yang masih fresh, pemikiran yang masih fresh. Allah berikan kepada antum, gunakan tenaga antum yang masih fresh ini, tenaga kita yang masih kuat, pemikiran kita yang masih kuat, gunakan untuk apa? Mencapai kebahagiaan dunia, akhirat. Kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Antum punya tenaga, pikiran masih fresh, tenaga masih kuat, gunakan untuk akhirat. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Beribadah kepada Allah, memulai seluruh aktivitas kita dengan bismillah. Saya tanya sama antum, contohnya begini loh, contohnya begini. Antum mau makan, makan itu untuk dunia atau untuk akhirat? Itu untuk dunia. Akan kita makan untuk dunia, biar kenyang, betul? Berarti makan itu untuk apa? Dunia. Tapi makan itu kita gunakan mencapai kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Makanlah karena Allah, awali dengan itulah orang tujuannya akhirat. Makannya karena Allah. Dia makan tuh karena Allah.
Karena Allahnya apa maksudnya? Ikhlas dia karena Allah. Karena dia mau makan, menghidupi tubuhnya, menguatkan tubuhnya untuk ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi makannya karena Allah. Ada tidak orang yang makan bukan karena Allah? Ada. Bagaimana? Atau siapa dia? Siapa? Mana orangnya? Yang makan bukan karena Allah mana? Yang makan bukan karena Allah itu dia tidak awali makannya dengan bismillah, sehingga ketika saat makan makannya banyak tapi nggak tahu kemana makanannya, nambah terus tapi nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Nggak berkah. Karena itu makan itu untuk akhirat tapi dia gunakan mencapai kebahagiaan. Makan itu untuk dunia tapi dia gunakan untuk mencapai akhirat. Mandi antum itu untuk dunia atau untuk akhirat? Dunia. Tapi mandi itu kita gunakan tujuannya adalah untuk akhirat. Bagaimana caranya? Mandi karena Allah awali dengan bismillah. Kaki kiri dulu. Itu kalau masuk kamar mandi. Betul, ya betul dia. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Nah, jangan dua-duanya tuh kayak pocong. Lompat dua-duanya, kaki kiri dulu. Baru ketika mau memulai bismillah, mandinya dengan bismillah. Itulah dunia untuk akhirat. Saya masuk kepada hadis. Rasulullah SAW dalam mensikapi ayat-ayat Allah tentang orientasinya adalah akhirat, maka hadis Nabi SAW bicara tentang itu. Antum simak hadisnya, nanti ada pertanyaan. Hadis Rasulullah SAW, kata Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam yu'tihi dunya illa ma qaddara lahu wa man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatsu dunya wa hiya raghimatun. Antum simak arti hadis ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang orientasi hidupnya adalah dunia, siapa saja yang tujuan hidupnya adalah dunia, simak baik-baik kata Nabi SAW, kalau ada orang yang tujuan hidupnya dunia, kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan miskin di depan matanya. Allah jadikan miskin itu dalam pandangan dia. Maksudnya gini loh, Allah akan jadikan dia melihat sesuatu itu selalu merasa kurang. Orang kalau tujuannya dunia, melihat sesuatu itu selalu merasa kurang. Sudah punya satu tapi masih mau satu lagi. Sudah punya dua maunya tiga. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Itu kenapa? Tujuannya adalah dunia. Karena dunia ini nggak akan ada habisnya. Maka ketika orang tujuannya adalah dunia, Allah jadikan miskin di matanya. Segala sesuatu dia lihat selalu merasa kurang, padahal dia sudah punya, tapi dia selalu merasa kurang. Itulah orang yang tujuannya dunia. Dan tidak hanya itu, kata Nabi SAW, wa farraqa alaihi syamlahu, masalah-masalah yang ia hadapi tidak pernah selesai di dunia ini. Selalu aja ada masalah. Selesai ini ada lagi masalah, selesai ini ada lagi masalah. Kenapa? Karena dalam pikiran itu cuma dunia. Kalau orang beriman kan pikirannya akhirat. Selalu masalah, masalahnya nggak pernah selesai. Dan kemudian Nabi mengatakan, dunia itu akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan baginya. Maksudnya dunia itu Allah berikan kepadanya sesuai dengan usahanya dia.
tapi dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Itu kalau orang tujuannya dunia. Halo? Masih ada? Alhamdulillah. Itu tujuannya dunia. Antum ingat-ingat ya. Yang kedua kata Nabi, orang yang tujuannya adalah akhirat. Nih dengar kata Nabi, orang yang tujuannya adalah akhirat, apa yang Allah berikan kepadanya? Kata Allah, Allah akan jadikan kaya di hatinya. Kalau tadi orang tujuannya dunia, miskin di mananya? Di matanya. Kalau orang tujuannya akhirat, kaya di hatinya. Apa tuh maksudnya kaya di hatinya? Coba, ini sekarang saya tanya lagi. Nanti di akhir tidak ada pertanyaan. Ini pertanyaan kedua. Yang bisa jawab saya kasih bonus. Apa yang dimaksud dengan Allah jadikan kaya di hatinya? Ya, antum udah pernah jawab belum sebelumnya? Oh ya, coba sini jawab. Apa? Kenapa? Ulang lagi. Luar biasa. Orang yang apapun Allah berikan kepadanya, dia merasa cukup. Itulah yang disebut oleh Nabi, Allah jadikan kaya di hatinya. Jadi apa yang sudah Allah berikan kepadanya, apa yang sudah dia punya, dia sudah merasa cukup. Siapa nama antum? Irwanto. Dari mana antum? Masya Allah. Papua Barat. Sumbawa Barat. Sini antum saya kasih bonus. Luar biasa jawabannya. Nih. Jazakallah khairan. Semoga antum jadi sukses insyaallah. Nih. Ya, jazakallah. Jadi Allah jadikan kaya di hati itu maksudnya seberapapun yang dia punya, dia sudah merasa cukup. Beda dengan orang yang tujuannya dunia, sudah Allah berikan satu tapi dia masih mau dua, sudah dapat dua mau tiga. Kenapa? Karena dalam pandangan dia tidak pernah cukup. Beda dengan orang yang di hatinya ada kekayaan, dia punya satu, dia sudah merasa cukup, walaupun dia tetap berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Orang yang kaya hati itu nanti kelihatan dari sikap sehari-harinya. Orang yang kaya hati akan kelihatan dari sikapnya sehari-hari, akan kelihatan. Ya, orang kaya hati. Orang yang kaya hati itu, saya tanya sama antum, lebih bagus mana, kaya hati atau kaya harta? Hah? Saya kan nggak tanya dua-duanya. Kaya hati atau kaya harta? Kaya hati. Orang yang kaya hati itu hidupnya akan jadi tenang. Ya. Orang yang kaya hati itu dia akan qanaah. Qanaah itu menerima apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Itu orang kaya hati. Ya. Tapi yang paling bagus kaya harta. Itu yang paling bagus, kaya harta, kaya hati. Ya, tapi kalau tidak bisa, cukup dengan kaya hati, walaupun bukan kaya harta. Lebih baik itu daripada kaya harta tapi hatinya miskin. Ada tidak? Hartanya banyak, di mana-mana dia punya harta, tapi hatinya miskin, sehingga menjadi orang yang bakhil, pelit dengan hartanya dia. Kenapa? Hatinya miskin. Rumahnya besar tapi tidak pernah merasa bahagia. Kenapa? Karena merasa masih kurang, karena hatinya miskin. Ikhwata fillah rahimakumullah. Jadi kalau orang yang tujuannya akhirat, kata Nabi, Allah buat kaya di hatinya. Tidak hanya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a lahu syamlahu. Semua urusannya di dunia ini, kalau dia ada masalah, Allah selesaikan, Allah kasih solusi. Jadi orang yang tujuannya akhirat itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Dia ada masalah, tapi Allah kasih solusi dari masalah yang ia hadapi. Itulah orang yang tujuannya akhirat. Semua yang dilakukan karena Allah. Makanya antum juga sama. Kalau tujuan hidup antum adalah akhirat, lakukanlah semuanya itu karena Allah. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Dalam hadis ini terakhir Nabi mengatakan, kalau tujuannya akhirat, kata Nabi SAW,
wa atatsud dunya wa hiya raghimatun. Maka dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Kalau orang tujuannya akhirat, dunia itu akan datang kepadanya dengan tunduk. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa jawab? Apa maksudnya? Nah, antum udah pernah jawab belum? Wah, sini. Siapa? Nah, jawabnya dulu. Jawab dulu apa? Artinya apa? Rezeki akan datang dari manapun tanpa harus akan usaha kita sendiri dan tanpa harus apa dengan hal-hal yang buruk. Ya, bolehlah. Ya, betul? Nah, salah kata dia. Betul. Bolehlah. Ya. Bahwa orang yang tujuannya akhirat, maka dunia akan tunduk kepadanya. Maksudnya apa? Tanpa dia rasa-rasa rezeki itu akan datang dari Allah. Dia mudah mendapatkan dunia karena dunia itu sudah merasa hina di hadapan dia, maka dia akan tunduk. Seperti sahabat namanya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, yang dunia datang kepadanya. Bukan dia yang mencari dunia, tapi dunia yang mencari mereka. Begitulah mudahnya rezekinya. Kenapa? Karena tujuan hidup mereka adalah akhirat. Siapa nama antum? Hah? Tekan. Dari mana? Sumbawa Barat. Sama si Ferdi. Oh ya udah, nggak apa-apa sini. Tuh, saya kasih bonus. Oh, jazakallah khairan. Antum semangat banget kayaknya. Baik ya. Jadi ikhwafillah, kalau tujuan kita adalah akhirat, maka Allah akan mudahkan segala langkah kita di dunia. Itulah yang disebut oleh orang-orang, kalau tujuannya akhirat, maka dunianya akan ikut. Tapi kalau tujuannya dunia, akhiratnya ikut atau tidak? Enggak. Kalau tujuannya dunia, akhirat tidak akan ikut. Kenapa? Karena akhirat itu nanti. Tapi kalau tujuannya akhirat, maka dunia akan ikut. Oleh karena itu, antum masih muda nih, anak muda semua. Hari ini antum luruskan orientasi hidup antum. Kita luruskan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu untuk mencapai menuju akhirat. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan segala langkah kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah jaga hati kita agar tidak menjadi orang yang cinta terhadap dunia. Karena cinta terhadap dunia adalah pangkal dari seluruh kesengsaraan. Oleh karena itu, cintalah terhadap akhirat, maka lakukan seluruh aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja, mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang sampaikan. Antum simpulkan saja. Ya, simpulkan apa yang saya sampaikan. Dan ini saja, karena pertanyaan sudah 3. Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Ya. Cukup ya? Baik, jazakallah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak